teman-teman yang dirahmati Allah, kekayaan dan kebahagiaan itu memang kemudian menjadi sesuatu yang kontra ya. Sepertinya kontra gitu. Bahagia effortnya sendiri gitu. Kemudian kaya effortnya sendiri, usahanya sendiri. Namun gitu, ada yang kemudian menjadi salah satu yang saya pegang, sebuah kalimat yang saya pegang, yang itu kemudian saya baca dan saya dengarkan, saya pernah dengar, yakni apa? Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe Kilau Online. Terima kasih sudah menjadi sahabat baik bagi mereka yang membutuhkan. Dalam dunia aktivitas kita, baik bekerja, sekolah, ataupun apapun itu, yang kemudian jadi kalimat yang saya pegang itu adalah apa? Cintailah apa yang kemudian ada di sekelilingmu. Nah, kalaupun misalnya kita tidak menemukan, maka rumus yang kedua, yakni apa? Men-scanning bahwa pasti ada sesuatu yang kita cintai dari pekerjaan tersebut, sehingga bertahanlah ada di sana, bertahanlah di sana. Lalu ketika tidak ada, dan silakanlah engkau meninggalkan aktivitas tersebut ketika tidak ada sesuatu yang kamu cintai. Maka ini kemudian menjadi sebuah alasan bagi kita, lelahnya kita, sibuknya kita gitu, pusingnya kita, betenya kita dengan aktivitas yang kita miliki. Kalau kemudian kita mencintai yang kemudian ada bagian yang kita cintai dari pekerjaan aktivitas tersebut, maka insya Allah Allah akan kemudian memberikan kemudahan-kemudahan dalam aktivitas kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, aktivitas kebahagiaan dan kekayaan ini adalah sesuatu yang kemudian bukan lagi bertentangan ketika dilihat dari kacamata seorang Muslim yang mukmin. Tidak akan bertentangan. Karena apa? Pasti yang tadi yang dijawab, dua-duanya. Karena sukses itu adalah semakin banyak memiliki dan semakin banyak memberi. Jadi arti dari sebuah sukses singkatnya adalah semakin banyak memiliki dan semakin banyak memberi. Maka ini otomatis kekayaan dan kebahagiaan. Nah, ini akan dimiliki oleh seorang Muslim, orang yang mukmin. Karena apa? Dia tidak akan melupakan bagiannya di dunia ini untuk memiliki kekayaan. Untuk apa? Untuk melaksanakan perannya sebagai khalifah fil ardh, sebagai orang yang kemudian diamanahi untuk memberikan kebahagiaan, kebaikan bersama kepada orang-orang di sekitarnya. Semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak yang kita beri. Sampai dengan apa? Sampai dengan yang tersisa adalah yang disampaikan oleh baginda Nabi, yakni senyuman. Sampai kita hanya cuma punya senyuman bagi seorang mukmin untuk apa? Bisa memberi. Karena sedekah yang paling mudah adalah senyum. Ya udah. Sampai kemudian kita nggak ada apa-apa lagi, ya udah bermuka manis, senyum, murah senyum. Itu yang akan menjadi apa? Menjadi satu-satunya harapan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan kita sudah, misalnya kita udah nggak ada kekayaan, ilmu kita sudah terbatas, apalagi yang bisa saya berikan? Allah selalu memberikan kemudahan kepada hambanya untuk selalu berikhtiar menemui dan menjemput ridha Allah. Ini apa? Dengan senyuman. Yang paling mudah dicontohkan oleh baginda Nabi. Sehingga teman-teman gila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Allah terhadap baginda Nabi bahwa sesungguhnya engkau ada di atas akhlak yang baik. Sesungguhnya di dalam dirimu terdapat suri teladan yang baik. Itu adalah legitimasi atau sertifikat langsung dari Allah kepada sosok yang satu-satunya yang ada di bumi, yang tidak akan pernah dimunculkan oleh Allah yang kedua kalinya. Cuma satu-satunya. Yakni apa? Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak ini yang kemudian akan membungkus kekayaan dan kebahagiaan. Saya membaca sebuah status dari adik saya gitu, adik ipar saya, status WA. Ya, yang kemudian kunci suksesnya seseorang yang dia kenal itu adalah apa? Dia doa. Tapi apa? Beliau tidak doanya itu tidak untuk dirinya, tapi lebih banyak untuk orang lain. Di jalan gitu, melihat pedagang, ya Allah tambahkan rezekinya. Orang yang kemudian melihat orang yang lagi kalut, ya Allah mudahkanlah. Ketika melihat
melihat orang-orang yang dengan kekayaannya mentereng, ya Allah berikanlah, kemudian jadikan ia jadi orang yang baik dan mudah berbagi. Iya, selalu gitu. Sehingga yang hadir dalam dirinya adalah hal yang positif. Maka kemudian seperti yang disampaikan dalam sebuah cerita antara Buya Hamka dengan seseorang yang protes gitu. Buya, saya ke negeri Arab, kemarin baru pulang dari negeri Arab. Kemudian saya banyak sekali menemui perempuan-perempuan yang tidak baik. Artinya pelacur gitu. Kemudian ditanya, lah saya baru kemarin pulang dari Amerika dan saya tidak pernah menemui satupun seorang pelacur. Artinya apa? Seseorang yang kecenderungan hatinya kepada A gitu, maka dia akan dimudahkan untuk bertemu dengan A tersebut. Kecenderungan hati kemudian kepada yang baik, positif, kekayaan, kebahagiaan, maka dia akan mudah menemui hal-hal tersebut. Nah, si ibu ini gitu, beliau suka mendoakan setiap hari gitu, dan nggak berat banget gitu, nggak berat mengucapkan doa tersebut, dan dia kemudian menjadi kebiasaan. Selalu setiap hari beliau lakukan mendoakan orang, apapun kondisinya gitu. Sehingga justru itu menjadi doa yang kembali kepada orang tersebut. Satu hal yang tidak akan kembali di dunia ini dari seseorang adalah doa. Yang semuanya tidak akan kembali kepada dia di dunia ini. Semua ketika amal ibadah semua itu disimpan, kecuali doa akan kembali kepada sang pemintanya.